Realita Pos TV Channel. Benebis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik di sana dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program podcast kita. Di hari ini, tepatnya Selasa, 28 November 2024. Yang kebetulan juga bertepatan dengan hari pertama masa kampanye dibuka oleh para peserta pemilu 2024 mendatang. Nah, seperti biasa di dalam program podcast kali ini kita kehadiran lagi-lagi tamu spesial, yaitu Ketua Umum HIPMI Provinsi Bengkulu, yaitu Bang Undang Subaga. Langsung saja kita sapa beliau. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ini kayaknya batik-batik ini dari mana ini? Ini batik besurek dong. Dari Amerika. Enggak, ini batik kebanggaan kita. Kebetulan tadi ada acara kita kan. Oh, acara apa tadi? SMK ya? Acara SMK. Tentang Kita memotivasi anak-anak SMK bagaimana agar pola pendidikan di SMK itu harus banyak melibatkan dunia usaha. Jadi nanti memang SMK itu entrepreneur ya? dididik menjadi seorang pengusaha. Entrepreneurship. Oke. Nah, by the way nih, Bang Undang Subaga ini seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu beliau baru saja pulang dari Amerika Serikat. Nah, kebetulan beliau melaksanakan kunker atau kunjungan kerja bersama Presiden RI, ya, Pak Jokowi bersama Ketua HIPMI Indonesia ya? Se-Indonesia. Seputar apa saja sih hasil dari kunker beliau selama di Amerika Serikat bersama Pak Presiden Jokowi? Oke, Bang, kalau boleh tahu nih Bang, berapa lama kemarin kunjungan Amerika bersama Pak Presiden ini Bang? Kalau sama di jalan 7 hari, hampir 8 hari sih. Kalau di Amerikanya kurang lebih sekitar 5 hari. Oke. Ya. Itu apa aja agenda nih Bang? Agenda kita kemarin cukup banyak dan cukup padat juga. Yang pertama kita hari pertama karena kita datangnya sudah siang, mendarat kita menjemput Pak Jokowi di hotelnya di Astoria. Kebetulan Washington DC dan juga dekat dengan Gedung Putih, sekitar 1 atau mungkin 1-2 kilo lah, karena nampak Gedung Putih White House dari hotelnya Pak Jokowi. Terus juga kita ada pertemuan dengan beberapa menteri kemarin, ya sedikit pengarahan dan menyampaikan potensi-potensi dan melaporkan juga kondisi-kondisi ekonomi di daerah kita masing-masing. Salah satunya ya ekonomi mikro lah untuk di Provinsi Bengkulu. Terus selanjutnya kita melakukan pertemuan dengan Pak Jokowi. Ya. Ada sesi semacam arahan dan pemaparan, dan kami juga melaporkan kembali kondisi ekonomi di daerah masing-masing, utamanya adalah kondisi ekonomi mikro dan juga UMKM yang ada di provinsi masing-masing di Indonesia. Nah, dalam kegiatan ini Pak Jokowi menyampaikan beberapa poin. Salah satunya bahwa anak-anak muda Indonesia itu, khususnya pengusaha muda, ya harus mampu melihat peluang. Salah satunya adalah membangun partnership dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri ketika mereka berinvestasi di Indonesia. Nah, selebihnya juga Pak Jokowi juga menyarankan bahwa kita masih banyak produk-produk yang impor. Nah, produk-produk komoditas yang impor ini sebisa mungkin dikurangi dengan kita memanfaatkan potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia. Contohnya komoditas pertanian. Di situ kan ada tebu, kan gula kan kita masih impor. Terus juga ada juga gandum kita masih impor. Terus juga produk-produk yang lain, contohnya kayak bahan-bahan manufaktur kita juga masih banyak impor. Nah, ini Pak Jokowi meminta di mana ada daerah yang memang lahannya itu masih cukup luas untuk diberdayakan, ya coba diberdayakan, Pak Jokowi bilang. Jangan sampai kita impor gula terus, impor gandum terus, impor bawang terus. Nah, ini kan harus dikurangi agar menekan beban impor kita ke luar negeri. Nah, salah satunya adalah berpartner dengan mitra kita di luar negeri. Nah, artinya dari isu yang dibawa HIPMI Provinsi Bengkulu sendiri ke tingkat internasional, itu apa yang bisa dihasilkan atau yang ditarik untuk ke Bengkulu nih Bang? Yang
sejauh ini? Saya kemarin mengusulkan ada beberapa komoditas yang bisa kita hilirisasi. Yang pertama itu mengenai ikan ya. Di Kaur itu kita kaya potensi ikan tuna, tetapi saat ini ikan tuna itu tidak dikelola di Kaur. Menangkapnya pun masih dengan cara ya sederhana sekali kan, pancing kan. Iya. Dan kapal juga masih kecil-kecil, kayak ketek-ketek gitu. Nah, ini yang perlu kita maksimalkan. Nah, ini yang saya tawarkan kemarin ke beberapa partner di Amerika, bagaimana caranya agar Kaur ini bisa kita hilirisasi untuk potensi perikanannya. Utamanya ikan tuna lah, kita fokus di situ. Bagaimana kita membangun pelabuhan, bagaimana kita membangun cold storage yang besar untuk menyimpan, membekukan, sehingga nanti kita bisa buat pengalengan ikan, kita ekspor ke luar negeri. Tapi secara data itu potensi ikan tuna di Kaur sendiri banyak, melimpah tidak ini? Karena kan kita takut nanti kebutuhannya tidak besar pasak daripada tiang, artinya pemenuhan kebutuhan untuk produsen sulit. Sebenarnya itu sudah pernah dilakukan penelitian bahwa potensi ikan tuna itu sangat besar di Kaur. Karena itu kan adalah laut yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Nah, yang terjadi saat ini itu di sana, saya pernah sekali kunjungan, ternyata di sana itu yang menangkap ikan di Kaur itu dari Jakarta juga nelayannya sebenarnya, menggunakan kapal besar. Kalau kapal besar ini kan bisa kurang lebih sekitar sebulan bertahan, 2 bulan baru pulang. Nah, ini kita kan kekalahan teknologi ini. Nah, selain itu kan kita harus membuat Kaur ini mandiri. Jangan lagi nanti nelayan-nelayan dari luar yang masuk, tapi harus nelayan-nelayan yang operasi di Kaur, sehingga PAD-nya kan juga masuk ke Kaur, dan potensi-potensinya pun bisa masuk ke Provinsi Bengkulu. Gitu. Selain di sektor perikanan, ini apalagi yang dibawa isu ke internasional kemarin tuh? Kita juga bawa mengenai bagaimana lahan yang masih banyak terbengkalai di Bengkulu. Lahan tidur satunya di Kabupaten Bengkulu Utara, itu masih sangat banyak sekali lahan tidur yang belum termanfaatkan. Nah, itulah yang kita coba kemarin jajaki, bagaimana nanti kita coba budidayakan bawang di situ sebanyak mungkin, dan juga mungkin gula ya, tebu, kita harus mulai mandiri. Karena konsep sebuah daerah itu bisa dikatakan mampu mandiri adalah ketika daerah tersebut tidak ada produk lain yang masuk ke daerahnya. Tidak ada ketergantungan indikatornya. Tidak ada ketergantungan. Nah, itu mesti pesan Pak Jokowi, jangan sampai kita terlalu banyak ketergantungan. Bengkulu berasnya banyak tapi masih banyak impor. Sawahnya. Berarti masih kurang banyak sawahnya. Sebenarnya ini prospek ya sebenarnya. Satu sisi peluang ya. Satu sisi peluang. Makanya wirausaha itu bukan hanya sekedar kita jualan seblak sebenarnya, atau kita jualan makanan. Benar. Wirausaha itu perkebunan juga wirausaha sebenarnya. Nah, itu anak muda sekarang itu kan belum mau fokus ke sana, sehingga berakibat ada potensi-potensi yang lebih besar itu tidak bisa kita maksimalkan. Gitu. Nah, dari kunjungan kemarin itu juga kira-kira ada nggak peluang investor akan berminat, tertarik ini melihat dari pemaparan kita, kemudian gimana? Yang pasti kan ini kan butuh proses. Tentunya kan kita sudah sampaikan peluang-peluang yang ada di Bengkulu ke calon-calon investornya. Tinggal nanti bagaimana kegigihan juga dari pemerintah Provinsi Bengkulu untuk open lah terhadap investasi yang ada di Bengkulu. Dalam hal ini kan DP MPTSP, bagaimana Dinas Perizinan Satu Pintu bisa memetakan potensi-potensi ini, berapa nilai-nilainya. Nah, tentu kan harus dilakukan survei oleh Dinas Perizinan Satu Pintu. Jadi harus betul-betul membuat peta potensi investasi yang di Bengkulu yang betul-betul real. Kalau HIPMI melihatnya sendiri sudah ada belum itu pemetaan seperti itu? Kalau secara pemetaannya sih global, kami lihat sekarang ini belum maksimal. Ya sudah ada, tapi datanya kan kadang kurang akurat. Dan promosinya juga nggak maksimal. Itu yang soroti juga dari DPMPTSP itu. Promosi apa ya? Potensi? Promosi investasi. Promosi investasi ini kan kita harus undang atau ajak pengusaha-pengusaha besar yang skala nasional maupun internasional
Ya kalau mereka tidak sempat ke Bengkulu ya Jakarta harus bikin eventnya. Oh. Kita harus sampaikan, bahwa dari Kaur sampai ke Moko-Moko ini potensinya. Nah, kita sampaikan itu kan orang akan tertarik. Nah, cuma masalahnya kan daerah provinsi lain kan promosi lebih kencang juga. Yang punya ikan tuna provinsi, bukan hanya provinsi Bengkulu, Maluku juga banyak, Papua juga banyak. Tentu kan ikan bersaing. Iya. Di mana orang mau cepat investasi, ya kalau Bengkulu orang nggak tahu potensinya. Karena Nah, itu yang minim saya informasi soroti. ya. Iya, minim informasi. Ah. Makanya itu yang saya soroti dari Dinas Bisnis Satu Pintu. Tidak begitu melibatkan asosiasi untuk bagaimana biar mereka ini bisa mengenalkan potensi yang ada di Bengkulu. Kita ini kan bukan hanya promosi kepada warga Bengkulu. Benar. Kalau warga Bengkulu kan sudah tahu potensi-potensinya. Ini di sini tuna, di sini sawit, di sini batu bara misalnya kan. Di sini calon lokasi tambang emas. Orang Bengkulu sudah tahu. Ngapain lagi bos kita promosi lagi di Bengkulu? Promosi kita itu di Jakarta. Nanti kita tarik, kita ajak komunitas, ada HIPMI, ada Kadin kan. Nanti ajak untuk ikut pameran promosi itu. Baru nanti orang akan tertarik untuk masuk di Bengkulu. Itu beberapa kali saya sampaikan ke Dinas Satu Pintu, tapi masih belum begitu bergerak juga. Butuh terobosan lah. Iya. Gitu. Mungkin itu yang menjadi semacam apa ya, tantangan bagi Provinsi Bengkulu artinya. Provinsi Bengkulu. Untuk meningkatkan atau memperbanyak literasi ke masyarakat luar, khusus bagi para investor luar, calon investor yang sehingga ya bisa bagaimana mengemasnya bisa mereka tuh tertarik ya. Intinya kan itu. Intinya seperti itu. Bagaimana orang itu tertarik berinvestasi di Bengkulu dan bagaimana orang tersebut yakin menanamkan modal di Bengkulu itu bisa menghasilkan keuntungan. Cuan. Bisa menghasilkan keuntungan dengan kemudahan investasi, dengan kemudahan akses informasi tadi. Nah, kalau yang paling dari HIPMI melihat, dari kacamata HIPMI melihat potensi yang paling prospek di Bengkulu sehingga Bengkulu ini bisa boleh dikatakan punya semacam ikon, ya kan? Seperti kalau kita lihat Bali, mereka sudah kenal Bali itu kota wisata, nggak ada istilah lain dia, kota wisata Bali. Kemudian daerah Jawa Tengah, Borobudur misalnya itu kota wisata. Nah, Bengkulu ini kayak masih mencari jati diri ini sehingga kayak Palembang itu kota pempek misalnya kuliner. Nah, Lampung pertanian di sektor gula. Ini betul. Ya Bengkulu khususnya kita kan bagi beberapa kan. Kalau saat ini kalau kita bicara pariwisata, ya tentu kita kan harus bikin roadmap grand design yang besarnya. Seperti Pantai Panjang kan. Sampai sekarang kan kita belum maksimal Pantai Panjang itu. Kerjaan kita di Pantai Panjang itu cuma pagar-pagar, benar-benarin gorong-gorong, gitu kan. Ya dari tahun ke tahun kan cuma seperti itu. Tidak ada lagi yang baru. Nah, jadi grand design-nya ini yang harus betul-betul dibuat oleh pemerintah kota dan pemerintah provinsi sinergi. Bagaimana Pantai Panjang ini menarik lebih banyak lagi orang di sekitar Bengkulu, bahkan di Jakarta. Pernah saya bicara dengan Kepala Bandara Provinsi Bengkulu, Angkasa Pura II, dia sampaikan, sampai saat ini Bang, dia bilang, di Bengkulu itu belum ada yang jual paket pariwisata. Paket tur misalnya. Paket tur. Belum ada yang jual katanya. Ini prospek satu sisi ya bagi anak-anak muda kita kalau bisa melihat peluang ini ya. Iya, prospek dan harus juga didukung dengan infrastruktur. Prospek dan juga kinerja dinas pariwisata kan kita pertanyakan juga sebenarnya. Apa yang dilakukan selama ini gitu kan? Benar-benar. Nah, mestinya kita kan harus kumpulkan tuh dinas-dinas pariwisata untuk bisa bagaimana bicara kita paket ini. Misal yang jual tiket maskapai, terus juga yang punya hotel untuk penginapannya, terus yang punya rental mobil, yang punya destinasi wisatanya. Jadi orang selama di Bengkulu 3 hari, ini paketnya 2 juta. Kayak kita ke Bali kan, 4 juta nih 3 malam 2 hari di Bali. Kita kan sudah tahu rundown kita mau kemana aja kan. Rutenya mulai dari misalnya mengunjungi Mount Forest misalnya, ke Tegal Alang misalnya, ke Ubud. Kita udah tahu tempat-tempatnya hari ke hari. Nah begitu di Bengkulu. Sampai saat ini belum ada yang menjual paket wisata yang betul-betul terfokus. Nah, makanya kita kehilangan roh keinginan untuk misalkan pariwisata itu sebenarnya seperti apa.
Nah, itu yang garis besar kalau kita mau fokus di pariwisata di kota. Ya. Ya contohnya misalnya 5 juta udah dapat PP pulang pergi Jakarta, terus juga dapat hotel bintang 3 menginap 3 malam, sudah ke Pantai Panjang, Pantai Sakat, nanti bisa ke Curup, Itu sejarah juga mungkin kan? bisa ke rumah Bung Karno misalnya, ke Payang misalnya. Jadi ini udah terdata, Terintegrasi gitu ya? terintegrasi. Iya, iya. Pulang udah tenteng oleh-oleh. Ya, termasuk kunjungan paket oleh-olehnya ya. Udah. Jadi sudah banyak referensi dari. Udah banyak referensi. Iya. Nah, itu kalau kita mau bicara investasi di bidang pariwisata. Pariwisata. Nah, kalau sektor unggulan ya nggak bisa kita pungkiri, Bengkulu ini saat ini ya perkebunan lah ya. Perkebunan Mas. Perkebunan mendominasi ya sektor kelapa sawit lah yang paling mendominasi. Cuma kan hilirisasinya kan belum berjalan hilirisasinya. Hanya fokus sampai ke CPO. Ya. CPO-nya pun tidak dikirim banyak lewat Pulau Bayi, semuanya kan banyak lewat Pulau Bayut dan Labuan Panjang. Nah ini kita akhirnya. Itu akhirnya kan fungsi Pulau Bayi itu kan akhirnya kan juga menjadi tidak maksimal juga kontribusinya untuk ekonomi di Provinsi Bengkulu. Ya. Sehingga PAD-nya pun nggak maksimal. Nah itu. Nah, kalau kita bicara hilirisasi berarti kita harus punya pabrik. Karena sekarang pemerintah kan selain minyak goreng, kita kan ada biodiesel kan. Biodiesel ya. Nah, itulah yang terjadi saat ini, kita antrian panjang. Dulu kan pemerintah sempat mendeklarasikan bahwa kita akan mendirikan pabrik minyak goreng di Seluma. Itu saya ingat benar itu. Kalau asal dari India itu, Lalit Kumar itu saya ingat benar. Saya sempat wawancara beliau. Lalit Kumar itu investasinya kalau nggak salah sekitar 250 miliar. Saat itu 2018 apa? Ya. Nah, tapi nggak tahu. Kemana si Kumar itu kan? Apa dia buat film? Ya sebenarnya kan tinggal bagaimana. Makanya saya bilang tadi, promosi investasi kan harus tertarget. Tahun ini Bengkulu ini harus punya apa? Minyak goreng, PLTU, PLTA, terus juga pengolahan biodiesel. Kita ini punya pabrik sawit itu mungkin 70 ada di Bengkulu. Yakin? Nah, berarti kan potensi itu kan sangat besar. Dan mungkin kita masuk 10 besar provinsi yang menghasilkan CPO ya, sama minyak sawit. Jadi ya bukan hal yang mustahil kalau Bengkulu ini bisa punya pabrik biodiesel. Kalau HIPMI melihat apa sih menjadi hambatan ini? Kalau melihat apakah dari sisi birokrasi atau dari memang apa? Enggak, kalau dari birokrasi sih saya yakin sekarang itu era keterbukaan informasi dan revolusi mental yang Pak Jokowi ini sih sudah sampai lah. Cuma kan promosi tadi. Iya. Nah itu di sana bahwa dimanapun Anda berada yang menonton dialog kita kali ini, bahwa memang dari pemaparan Ketum HIPMI Provinsi Bengkulu pasca kunjungan kerja di Amerika Serikat bersama Pak Presiden Jokowi, bahwa potensi-potensi yang sudah disampaikan ke masyarakat internasional, mungkin calon-calon investor di luar negeri sudah gamblang dijelaskan. Tinggal lagi bagaimana pemerintah provinsi bersama stakeholder yang lainnya itu menyambut. Betul. Oke, Tom, terima kasih Tom. Obrol-obrolannya Tom. Nanti kita akan ketemu di topik-topik yang lebih menarik, yang lebih hangat latihan dan lebih mungkin bisa menginspirasi, mengedukasi khususnya bagi para pengusaha-pengusaha muda di Provinsi Bengkulu. Closing statement Tom sebelum kita tutup. Yang pasti potensi wisata dan potensi investasi di Bengkulu ini masih sangat besar. Ya saatnya generasi muda ini mengambil peran. Bagaimana potensi-potensi yang ada ini kita garap dan kita maksimalkan agar ini bisa go nasional, bahkan bisa go internasional. Amin. Ya, tetap semangat dan tetap menjadi seorang wirausaha yang memiliki semangat juang yang tinggi. Tidak ada kata kenal menyerah. Tidak ada kata kenal menyerah. Maju terus. Maju terus. Ya, oke. Nah, di akhir video ini kita ingatkan untuk like, comment, and subscribe. Semoga channel ini terus bermanfaat dan kami bisa menginspirasi dan kami tetap menyajikan informasi yang edukatif tentunya. So, kita tutup dengan tagline kita. Realita Pos TV Channel. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.